Sasar Kampus, Sasar Bercerita, how's it going semuanya? Perkenalkan nama gua Ramus dan selamat datang di Bedah Jurusan. Di program ini gua akan duduk bersama seorang tamu dan kita akan membicarakan tentang jurusan universitas yang ia pilih dan kita akan mendapatkan informasi-informasi tambahan tentang jurusan tersebut berdasarkan perspektif mereka. Nah, di episode kali ini gue sudah duduk bersama tamu gue. Gue sudah berduduk bersama Bang Oi. Halo. Dan Bang Oi ini berasal dari Sastra Rusia Universitas Indonesia ya Bang? Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang jurusan yang Abang pilih, kita ngomongin tentang backstory Abang dulu nih. Kenapa Abang pengen masuk Sastra Rusia, tapi sebelumnya gue juga tahu bahwa Abang itu sebelumnya gap year, right? Iya, betul. Sebelumnya itu gap year kan. Ada backstory sedikit nih, kenapa akhirnya gue waktu itu tuh milih ke gap year gitu. Jadi gue kan lulusan tahun 2018 nih. I see. Nah, waktu tahun 2018 itu, jadi gue gabung nih sama salah satu tim angklung di Bandung. Nah, waktu itu di tahun 2018 itu tuh kebetulan waktu di zaman-zamannya SBM, zaman-zamannya ujian-ujian mandiri tuh lagi ada persiapan buat tur budaya lah gitu istilahnya ke Eropa waktu itu. Nah, karena hal itu, jadi kayak gue tuh memutuskan nih karena tadi mau ada program buat ke Eropa, daripada gue nggak fokus sama si program Eropanya, sama si ujiannya juga. Dan emang salah sedikit ada gue ngerasa belum siap lah gitu kalau buat langsung ke kuliah gitu. I see. Nah, waktu itu juga emang lagi fokus ke angklung. Akhirnya gue memutuskan untuk ke gap year karena tadi gue pengen fokus dulu dan emang lagi ada program buat keliling Eropa waktu itu sama tim Muhibah Angklung tuh. Gue mention aja nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa tuh. Sama tim Muhibah Angklung gitu waktu itu. Oke. Ke Eropa. Nah, akhirnya karena tadi lagi Muhibah, lagi tur budaya, akhirnya gue milih Giper dulu dah, sekalian mempersiapkan diri gue sendiri buat kuliah di tahun depannya aja gitu, biar lebih siap secara mental dan akademik. Oke. So, jadi selama gap year itu Abang itu bisa tampil gitu ya? Iya, betul. Waktu keliling itu dunia. Keliling dunia, waktu itu keliling Eropa, ikut kompetisi juga. Ikut kompetisi sama ikut festival, dan waktu itu di Bulgaria juara Grand Prix, juara umum di sana. Wih, keren bang. Gitu. Applause guys. Nah, gitu. Terima kasih penonton, terima kasih. Speaking of keliling dunia, apakah itu alasan kenapa Abang memilih sastra Rusia? Iya, betul. Jadi waktu itu pertama kali gua pengen sastra atau HI kan waktu itu. Berawal dari tahun 2016. 2016 itu tuh waktu masih kelas 10 juga sama, pernah ke keliling Eropa juga, sama tim yang sama. Dan waktu itu pertama kalinya ke luar negeri juga, dan bawa budaya kita sendiri gitu, budaya angklung. Nah, waktu ngejalanin tuh 2016, 2017 juga pernah ke Jepang juga sempat, dan 2018 Australia dan Eropa lagi. Nah, karena hal itu kayak gue dari dalam diri gue, kayaknya gue pengen jadi diplomat deh gitu. Pengen jadi diplomat, pengen kerjanya di luar negeri gitu, karena menurut gua keren aja kan di luar negeri, dan emang jelas menjanjikan gitu kayaknya. Iya, emang itu memang menjanjikan banget makanya itu. Akhirnya karena gua pernah keliling dunia, pernah keliling Eropa gitu, yang bikin gua akhirnya yakin kenapa gua pengen masuk sastra Rusia, atau ya sastra lain juga nggak masalah sih. I see. But specifically, berarti Abang itu lebih memilih kayak interested sama si sastranya ya? Iya, betul. Itu sastra apapun, it's okay, right? It's okay. Oke lah, I see. Nah, pertama kali Abang masuk ke sastra Rusia, apakah sebelumnya Abang ada ekspektasi nanti di dalam sastra Rusia itu bakal kayak gimana, atau bakal kayak, ini mah pasti orang-orangnya yang udah tahu bener gitu sama Rusia, atau kayak gimana? Ekspektasi waktu baru masuk sastra Rusia ya. Ekspektasinya pertama kan sebenarnya kalau di sastra Rusianya sendiri belum ada basic kan sebenarnya. Iya sih. Jadi emang mulai dari nol banget. Jadi ekspektasi orang-orang nih pasti ini orang-orang yang masuk ke sastra Rusia kebanyakan yang udah ngerti-ngerti lah bahasanya, atau tentang sejarah, atau tentang si sastra-sastranya gitu. Dan ternyata bener juga. Ternyata banyak juga yang emang udah ngerti bahasanya, udah ngerti si karya-karya sastranya juga gitu sih. Jadi apa yang gue ekspektasiin waktu masuk sastra Rusia,
sama kenyataannya tuh nggak beda jauh lah gitu. Tapi pertama kali abang masuk, abang udah kayak tahu culture tentang Rusia yang kayak gitu gak sama kayak mereka? Nggak sih. Nggak sama sekali nggak. Jadi sama sekali sih. ada kayak sense of kalau gitu aku harus lebih kayak memperdalam lagi tentang Rusia culture-nya kayak gitu. Iya betul. Jadi ada effort lebih lah kayaknya dari teman-teman lain kan, karena harus belajar tentang si politiknya atau mungkin si politiknya ya, karena ya kita belajar tentang Rusianya juga kan sebenarnya, politiknya, tentang kebudayaannya juga, tentang karya sastranya juga, tentang bahasanya juga ya, gitu kan, karena belajar kita kayak kelas bahasa juga kan, sastra belajar bahasanya juga, jadi emang semuanya mulai dari nol, effortnya juga pasti lebih sih. I see. Dari teman-teman yang lain. Sastra itu masuk ke fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Ya, UI. Along bersama dengan sastra apa aja sih yang ada di? Banyak. Jadi di FIB kan, disingkatnya tuh FIB, itu tuh ada sekitar 15 jurusan. 15 jurusan kalau nggak salah, seingat gua ada 3 yang non sastra. Yang non sastranya itu ada ilmu perpustakaan tuh, sejarah sama arkeologi. Nah, sastranya tuh ada berarti sekitar 12. Tadi ada sastra Rusia, Inggris, Prancis, terus ada Belanda juga, ada Jerman, Jepang, bahasa dan kebudayaan Korea, terus bahasa apalagi, sastra banyak kok, ada banyak kok, ada 5 lagi gue lupa. Oke. Nah, speaking of kuliah itu kan, most people itu beranggapan bahwa kuliah itu adalah salah satu institusi pendidikan atau media terakhir sebelum kita bisa mencari pekerjaan kan, salah satunya. Betul. Nah, untuk sastra Rusia dan mungkin secara umum jurusan sastra itu nanti prospek pekerjaannya apa aja ya bang? Kalau misalnya banyak sih prospek pekerjaannya, karena kita kan belajar bahasanya, kita belajar kebahasaannya juga, kita belajar juga tentang kulturnya segala macam. Nah itu tuh ngebuka banyak banget peluang sebenarnya dari jurusan sastra, mau gimana aja. Kita bisa jadi diplomat bisa, kita mau kerja di Kemenlu segala macam juga bisa, kedutaan juga kita bisa. Terus jadi announcer juga karena kita belajar kebahasaan juga kan, bisa juga gitu. Kita mau jadi penerjemah karena kita belajar bahasanya, bisa dibilang lebih mendalam gitu ya daripada les-les. Jadi kita bisa jadi penerjemah tersumpah juga gitu. Penerjemah tersumpah, sih keren sih bang itu. Iya mantap ya. Satu lagi sih ya, kita mungkin rada berbelok dari pertanyaan-pertanyaan yang formal. Ini sebenarnya juga pertanyaan personal dari gue sih bang. Kayak ya sebenarnya kan kita harus admit bahwa setiap jurusan itu kan pasti punya kayak kutip-kutip prasangkanya, image-nya sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya gue nih ilmu komunikasi nih, most people atau orang-orang yang sebelumnya tahu tentang ilmu komunikasi itu belajar apa, pasti kan mereka punya di pemikirannya sendiri kayak, ngapain sih belajar ilmu komunikasi? Punya stigma sendiri. Itu kan cuma belajar ngomong kayak gitu ya. Nah kalau misalnya sastra, is there any stigma gitu? Banyak sih. Pertama waktu keterima sastra Rusia tuh, stigma orang waktu gua kayak biasa lah ya, kayak apa sih namanya? Publikasi kali ya, apa sih? Publikasi. Nge-share kayak gue keterima di sini gitu, sastra Rusia. Orang-orang kayak kaget sih, kayak sastra Rusia gitu. Kenapa di situ gitu? Stigma kayak ke sastranya secara umumnya juga pasti banyak. Kayak sastra emang apa sih? Kayak tadi pertanyaan juga, emang sastra prospek kerjanya tuh apa gitu? Emang lu mau jadi apaan sih di sastra? Banyak tuh yang kayak gitu, sering kayak, lu ngapain masuk sastra sih? Kayak gitu banyak sih stigma dari masyarakat. Apalagi gua gitu pribadi masuk sastra Rusia yang kayaknya di Indonesia masih jarang banget peminatnya juga kan. Dan emang sastra Rusia juga di Indonesia masih cuman ada di 2 kampus nih, cuman ada di Unpad sama di UI. Baru ada 2, makanya kayak jarang banget kan sebenarnya dengar ada mahasiswa atau kita yang masuk ke jurusan sastra, apalagi sastra Rusia gitu. Balik lagi ke stigma, pasti kayak ngapain sih lu masuk sastra, pasti ada kayak gitu-gitu sih. Prospek lu apaan nanti kalau udah lulus gitu, pasti banyak kayak gitu-gitu. Dan apa yang bisa abang kayak kasih opini bahwa enggak kok sebenarnya kita enggak gini juga kok gitu. Apa yang bisa abang kayak breakdown lah gitu dari stigma-stigma itu? Kalau di breakdown nih sebenarnya sastra tuh nggak bisa dianggap sebelah mata banget sih sebenarnya, karena banyak juga kayaknya stigma orang kayaknya ya lah sastra, belajar sastra doang gampang lah gitu, santai-santai. Wah ternyata enggak bro, pusing-pusing juga sama-sama aja gitu kayak jurusan-jurusan lain.
kalau misalnya nge-breakdown kayak gitu sebenarnya kita nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Nggak bisa kayak ngapain lu masuk sastra, karena ya tadi kita juga peluang kerjanya masih banyak banget gitu. Mau dimanapun masih banyak kebuka. Belajar sastranya juga, di sastranya itu juga pusing gitu sebenarnya. Nggak segampang kayak stigma orang gitu. Jadi kayak ya sastra harus diperhitungkan sih, nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Oke. Well, masuk lagi ke pertanyaan formal. Sebenarnya yang pengen ditanyain itu commonly adalah berapa lama bisa lulus, nggak sih di sana? Ya. So pada dasarnya paling lama itu di sastra Rusia itu orang itu harus lulus selama berapa tahun gitu? Berapa ya? Kayaknya seingat gue ya antara range 6 sampai 8 tahun lah. Itu terakhir sih. Paling lama tuh segitu. Dan paling bentarnya kalau di sastra Rusia 4 tahun. Kalau di sastra Rusia UI itu kita nggak bisa 3,5 tahun. Kan banyak tuh jurusan-jurusan yang kayak bisa cum laude terus cuman lulusnya 3,5 tahun gitu-gitu. Nah kalau di sastra Rusia UI itu nggak bisa. Kita minimal banget paling cepat 4 tahun. Paling lama ya tadi sekitar 6 sampai 8 tahun kayaknya. Oke. 6 sampai 8 tahun. Noted banget itu. Iya. Dulu noted banget. Sebelum-sebelumnya pas Abang mempersiapkan diri buat masuk sastra Rusia, pilihan keduanya waktu UTBK atau masuknya lewat apa sih, Bang? Sastra Rusia tuh masuknya kan SIMAK UI kan? Oh, masuk SIMAK UI. Nah, sastra Rusia tuh pilihan ketiga sebenarnya. Pilihan pertamanya tuh HI UI, ya karena SIMAK ya. Iya, HI, terus keduanya sastra Jerman, ketiganya sastra Rusia. Gimana tuh kayak preparationnya gitu waktu menempuh SIMAK UI? Preparationnya sih belajar kayak biasa aja sih sebenarnya. Cuman waktu itu emang nggak begitu mendalami kan, selama belajar. Cuman ya preparation aja kayak selayaknya orang mau ujian gimana sih gitu. Iya. Kayak Harus gitu sedia sih. payung sebelum ujian. Iya betul. Oke, balik lagi ke sisi akademis dari sastra Rusia. Matkulnya, Bang. Itu ada apa aja tuh? Nah oke. Kayaknya emang sih orang-orang masih belum tahu kan, kebanyakan kayak sastra tuh apa aja sih belajarnya. Nah, di sastra Rusia nih, kita tuh belajar satu pasti bahasanya. Bahasanya ya. Terus yang kedua tuh linguistiknya. Linguistik itu nanti banyak lagi dibedah-bedah lagi, kayak ada morfologinya, ada fonetik fonologi segala macam lah kayak gitu-gitu. Oke. Terus yang ketiga kita belajar tentang peradabannya juga nih. Peradabannya karena dari pertama kali Rusia ada, terus kalau Rusia kan pernah jadi Uni Soviet tuh, komunisme, terus sampai ke sekarang federasi kayak gitu-gitu kita belajar semuanya. Terus kita belajar tentang keseniannya di Rusianya juga, kayak di Rusia tuh kan biasanya yang terkenal itu baletnya, terus musik klasiknya kayak gitu-gitu kita belajar kayak gitunya juga, kayak gitu. Terus belajar tentang terjemahannya juga nih. Jadi kita ada matkul khusus untuk menerjemahkan dari Rusia Indonesia atau Indonesia Rusia. Makanya kayaknya itu salah satu matkul yang bisa bikin jadi penerjemah tersumpah sih kayaknya ya. Yang tadi udah disebutin juga kan. Benar. Gitu. Terus kita belajar juga ada matkul yang namanya kajian drama. Wah, jadi interesting. Jadi nanti tuh kita ngebedah nih kita tuh apa aja sih unsur-unsur drama, terus nanti di akhir kita bikin drama sendiri. Dramanya kalau misalnya lagi offline nih, itu tuh si teksnya kebanyakan pakai bahasa Rusia juga, bahasa Rusia dan bahasa Indonesia dicampur. Dialognya juga pakai bahasa Rusia. Iya betul. Wah gitu. Buset, drama bahasa Rusia. Iya. Menarik banget, Bang. Gitu. Speaking of kayak drama, kalau misalnya di jurusan Abang atau selebihnya di Fakultas Abang FIB itu ada kayak klub-klub atau organisasi-organisasi gitu nggak sih? Banyak ada. Kalau tentang drama ya, kalau tentang dramanya sih ada tuh. Kalau di FIB, lingkungan FIB itu ada teater sastra namanya. Gitu. Menarik. Terus kayak organisasi-organisasi selain tadi sih, yang kesenian banyak juga sih. Kayak ada senar budaya tuh kalau di FIB. Apa tuh? Senar budaya tuh kayak apa ya? Organisasi tentang musik gitu. Terus ada juga, aduh lupa nama organisasinya, tapi dia tuh berfokus ke nari gitu, nari tradisional dan nari modern. Nari tradisional sama tadi yang misalnya musik itu maksudnya musik-musik
yang sesuai sama jurusannya, misalnya kayak musik Rusia gitu atau musik enggak sih. Itu lebih kayak siapapun yang suka musik gabungnya di Senar Budaya. Nah kebetulan gue ada di situ juga. Itu jadi salah satu kegiatan gue sih. Oke, that's nice. Berarti emang abang emang sukanya geraknya di seni musik gak sih? Iya, seni banget sih sebenarnya, lebih ke seni. Mantap Pak, mantap. Indonesian artist keren sih itu. Asli, terlalu Indonesia pride lah. Hai, Indonesia Cintai pride. Nusantara ya teman-teman ya. Let's go. Iya. Oke. Kehidupan kampusnya Bang di FIB sama di jurusan Abang sendiri gimana sama orang-orang yang ada friendly atau mungkin Abang ada unek-unek gimana pertama kali masuk ke Depok kan? Abang kan orang Bandung, pertama kali di Depok itu gimana? Ngerantau nih. Apa tadi, sorry, ulangi. Oh, ini kehidupan kampusnya. Oh, kehidupan kampusnya ya. Orang-orangnya. Orang-orangnya ya. Orang-orangnya. Sebenarnya orang-orangnya tuh asik-asik sih di FIB. Itu tuh asik-asik karena stigmanya FIB nih, orang-orang itu emang santai-santai, meskipun santai mereka tetap serius gitu orangnya. Kayak banyak kayak omongan-omongan nih dari ya sekitar anak-anak UI kalau anak FIB tuh lu bisa jadi apa aja di FIB gitu sebenarnya. Lu bisa berekspresi seenaknya lu mau kayak gimana lah gitu. Tanpa harus mikirin kayak omongan orang gitu sih. Itu stigma-stigma orang-orang FIB. Jadi mungkin karena stigma itu emang orang-orangnya emang sesantai itu sih sebenarnya. Oh, that's good lah. Ya, jadi kayak kebawa ke kitanya mindsetnya kayak orang-orang FIB tuh baik-baik kok, asik-asik semua gitu sih. Wih, mantap. Terus anak-anak Rusianya juga asik-asik juga sih, keren-keren semua sih. Keren Bang. Ada shout out gak buat apa angkatan Abang gitu? Hai teman-teman gitu. Yang solid aja ya teman-teman. Kayaknya itu omongan-omongan ini kali ya, kayak kalau lu lagi mau ospek jurusan ya, ayo solid gitu. Oh iya emang sih gitu ya, biasa ospek jurusan. Pakai teknik ya. Aduh. Parah nih. Gimana ini kamu? Oke lah. Oke, mungkin emang karena waktunya emang sebentar lagi sih udah mau selesai ya kita. Abang punya kayak pesan-pesan gak sih buat orang-orang yang misalnya pengen masuk sastra pada umumnya atau terutama sastra Rusia gitu? Pesan-pesannya sih buat yang mau pengen masuk sastra nih, jangan minder karena lu yang tahu diri lu sendiri, lo tahu pengen lo apa, keahlian lo di mana. Kalau emang di sastra ya udah jalan aja, sikat aja gitu. Jangan pernah dengerin orang, jangan pernah ikut kata-kata orang lah. Lu harus di mana. Lu yang tahu, lu yang jalanin kan. Sebenarnya. Bener. Jalanin aja. Berarti bener ya pepatah yang menyebutkan just be yourself and never surrender. Asli. Sikat. Oke, Bang, mungkin itu aja sih ya waktu yang kita butuhkan di bedah jurusan. Buset, to be honest gue masih rada deg-degan sih because this is ini pertama kalinya Bang gue interview narasumber yang from dari jurusan lain yang kayak gitu. Man, apalagi universitas lain, so sama sih, gue juga deg-degan sih. Karena jarang banget diwawancara gini kan, podcast gini. Kayaknya ini pertama kali juga gue ikut podcast gitu. Nice banget. Tapi masa deg-degan Bang, udah keliling dunia tampil kayak gitu. Beda vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Beda banget sih. Oke deh. Thank you Bang Oi udah mau sama-sama. Udah mau di-interview di Selasar Kampus juga. For viewers, makasih juga udah stay tune terus dan terima kasih. Selasar Kampus, Selasar bercerita. Bye. Thank you. Dadah. Mungkin si A ini emang orangnya terbuka banget kali ya. Dia tuh nanya gitu ke gue, punya pacar nggak? Nggak. Oh, lu sukanya cewek atau cowok? Seriously? Terus gue kayak, waduh, Jadi, ditanyanya langsung kayak gitu, bingung juga kan?